Tak ada yang tahu bahwa lelaki penjual nasi di pinggir jalan itu suatu hari akan mengubah hidup gadis pewaris studio film terbesar di negeri ini. Hujan turun deras sejak sore. Butiran air menampar atap seng kecil di warung sederhana milik Arga, pemuda 25 tahun yang hidup pas-pasan di pinggiran Jakarta. Warungnya tak besar, hanya cukup untuk 2 meja kayu, 1 etalase berisi lauk sederhana, dan panci nasi panas yang beruap lembut. Namun, disitulah seluruh harapan hidupnya bertumpu. Arga menatap keluar warungnya, ke jalan raya yang sepi karena hujan. Biasanya, jam 7 malam seperti ini ramai dengan pekerja kantoran yang mampir makan malam. Tapi, malam itu hanya suara hujan dan sesekali deru motor yang lewat. Ia menarik napas panjang, mengusap peluh dari wajahnya, meski udara dingin. Ya Allah, kalau memang rezekiku malam ini sedikit, aku terima. Tapi, kalau Engkau kasih lebih, aku akan bagi dengan ibu, bisiknya lirih. Di balik tirai plastik yang menutupi sisi warung, terlihat sosok wanita tua berkerudung lusuh, ibunya, Bu Murni. Wajahnya lembut tapi lelah, tangannya gemetar saat menuang kuah sayur untuk pelanggan yang baru datang. Mereka berdua hidup dari hasil warung itu. Tak banyak, tapi cukup untuk bayar kontrakan dan beli obat ibu. Sementara itu, di tengah kota, langit juga menangis di atas gedung tinggi milik Laras Film Studio, perusahaan raksasa yang memproduksi film-film ternama Indonesia. Di ruang rapat besar berlampu putih, Larasati duduk diam, memandangi berkas perjanjian kerjasama yang disodorkan oleh Direktur Keuangan. Gadis berusia 23 tahun itu dikenal sebagai pewaris tunggal studio film tersebut setelah ayahnya, Hadi Wijaya, wafat setahun lalu. Namun, di balik senyum tenangnya, Larasati menyimpan luka dalam. Ia tidak ingin jadi pewaris, ia ingin jadi pembuat film, seperti ayahnya dulu, yang suka turun langsung ke lapangan, menulis naskah dengan jiwa. Tapi kini, semua orang di sekitarnya hanya bicara soal uang, investor, dan keuntungan. Laras, kau tidak bisa menolak rapat seperti ini, ujar Pak Joni, direktur lama yang dulu bawahan ayahnya. Kita harus segera deal dengan investor Korea, ini masa depan studio. Laras menatapnya datar. Kalau masa depan studio cuma tentang angka, bukan tentang karya, apa artinya nama Laras Film? Suara Laras gemetar, tapi tegas. Maaf, aku butuh udara. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar dari ruang rapat. Di lobi bawah, ia berdiri menatap hujan yang turun deras di luar jendela. Jalanan gelap, lampu-lampu kendaraan menari di genangan air. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Laras ingin hilang dari semua kemewahan itu. Ia ingin tahu bagaimana rasanya jadi biasa. Malam itu, hujan masih deras ketika sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan warung Arga. Arga, yang sedang membereskan piring, kaget saat pintu mobil terbuka dan seorang gadis berpayung keluar. Meski payungnya lebar, tetap saja ujung rambutnya basah, jaketnya kena cipratan air. Gadis itu tampak kebingungan, menunduk lalu melangkah ke warung. Mas, masih jual nasi? Tanyanya pelan, suaranya lembut tapi jelas terdengar bergetar. Arga menoleh cepat. Masih mbak, silahkan duduk. Laras, yang saat itu sengaja menyembunyikan identitasnya, duduk di kursi kayu dekat jendela. Ia melihat sekitar, menatap sederhana interior warung itu, seolah itu dunia baru yang belum pernah ia kenal. Ada aroma sambal terasi, suara hujan, dan kehangatan panci nasi yang baru matang. Namun, Arga menuangkan nasi ke piring, menambahkan ayam goreng dan sayur asem. Silahkan mbak, mungkin gak seenak restoran, tapi ini masakan ibu saya sendiri. Laras menatapnya, lalu tersenyum kecil. Justru itu yang saya cari, masakan yang pakai hati. Arga menunduk sedikit malu. Ia jarang mendapat pujian, apalagi dari gadis seanggun itu. Makasih mbak. Mereka makan dalam diam, hanya suara sendok dan gemericik hujan yang terdengar.
Tapi di antara hening itu ada sesuatu yang aneh, seolah dunia luar berhenti sejenak, hanya menyisakan dua jiwa dari dua dunia yang berbeda. Laras menatap tangan Arga yang kasar, bekas luka lama terlihat di ujung jari. "Mas, kerja sendiri di sini ya?" tanyanya tiba-tiba. "Enggak, ada ibu di belakang. Dulu bantu bapak juga, tapi bapak udah nggak ada." "Oh," Laras menunduk. "Maaf, saya nggak bermaksud." Arga tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, udah lama kok. Sekarang ya, cuma berdua sama ibu, jagain warung ini." Laras mengangguk pelan. Ada sesuatu di balik nada bicara Arga, ketulusan yang jarang ia temui di dunia atasnya yang penuh pura-pura. "Mas, nggak capek, hujan-hujan gini masih buka." "Kalau tutup, nggak makan, Mbak," jawab Arga ringan, tapi di matanya ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Jawaban itu menghantam hati Laras. Ia, yang selama ini hidup bergelimang fasilitas, tak pernah memikirkan makna kata nggak makan secara nyata. Bagi Arga, kalimat itu bukan keluhan, itu kenyataan. Waktu berlalu, hujan berhenti dan Laras berdiri hendak pergi. "Mas, saya boleh kesini lagi besok?" Arga terkejut. "Tentu boleh, Mbak, warung ini terbuka buat siapa aja." Laras tersenyum, lalu berjalan menuju mobilnya yang menunggu di ujung jalan. Arga memandangi punggungnya sampai hilang di balik kabut sisa hujan. Ia tak tahu siapa gadis itu, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, gadis itu akan kembali dan hidupnya tak akan sama lagi. Keesokan malamnya, Laras benar-benar datang lagi. Kali ini tanpa mobil, tanpa sopir, hanya mengenakan hoodie abu-abu dan celana jeans sederhana. Ia berjalan kaki dari halte, membawa kantong plastik kecil berisi beberapa buah. "Mas Arga, saya bawa buah buat ibu," katanya sambil tersenyum. Arga terkejut. "Loh, Mbak tahu nama saya?" Di papan warung tertulis, "Warung Nasi Arga dan Ibu Murni." Arga tertawa kecil. "Iya juga ya, makasih Mbak." Bu Murni keluar dari belakang, wajahnya sumringah. "Wah, tamunya datang lagi. Silahkan nak, duduk-duduk." Laras duduk di kursi yang sama seperti kemarin. Malam itu, ia makan sambil bercerita tentang hal-hal sederhana, hujan, film, dan kehidupan. Arga mendengarkan, kadang menimpali, kadang hanya diam menikmati caranya bicara. Ia tak tahu kenapa, tapi tiap Laras tertawa, warung itu terasa lebih hangat. Beberapa hari kemudian, Laras datang lagi dan lagi. Hingga Bu Murni mulai memperhatikannya dengan mata tajam, seorang ibu yang tahu kalau anaknya mulai menyimpan rasa. "Arga," ucapnya suatu malam setelah Laras pulang. "Iya Bu, gadis itu bukan orang biasa." Arga menatap heran. "Maksud ibu?" Caranya bicara, bajunya, tangannya halus, matanya lemah tapi berani. "Ibu pernah lihat orang kaya, nak? Ibu tahu." Arga terdiam lama. "Iya Bu, tapi dia nggak pernah sombong, malah rendah hati." Ucapan itu menancap di dada Arga. Ia tak menjawab, tapi malam itu ia sulit tidur. Di sisi lain kota, Laras duduk di balkon apartemennya yang mewah, menatap langit penuh bintang. Ia menatap telapak tangannya, yang masih tercium aroma sambal dari warung tadi. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Dunia warung itu sederhana, tapi nyata. Tak ada kamera, tak ada pencitraan, tak ada topeng. Ia membuka laptop, mengetik sesuatu. Judul, Cinta di Pinggir Jalan, naskah film barunya, terinspirasi dari Arga dan warungnya. Tapi dalam diam, ia tahu kalau dunia tempat Arga berdiri dan dunia tempatnya hidup tak seharusnya bersatu, tapi hatinya tak bisa lagi berbohong. Malam berikutnya, Laras kembali ke warung, namun kali ini ia datang bukan hanya untuk makan, ia ingin jujur. "Mas Arga," ucapnya setelah menunggu warung sepi, "sebenarnya saya bukan orang biasa, saya Larasati, pewaris Laras Film Studio." Arga terdiam, sendok di tangannya jatuh mengenai lantai. "Studio film yang di TV itu?" "Iya." Laras menunduk. "Saya nggak bermaksud bohong, saya cuma pengen tahu rasanya jadi orang biasa, makan nasi warung, ngobrol tanpa dipandang siapa saya." Arga menarik napas panjang. Dunia di antara mereka tiba-tiba terasa sangat jauh.
Jadi, selama ini Mbak cuma mau tahu gimana hidup orang kecil seperti saya. Laras menatapnya, matanya berkaca-kaca. Tidak Mas, saya datang karena saya nyaman di sini. Saya datang karena di warung ini saya bisa jadi diri saya sendiri. Hening. Suara hujan kembali turun di luar sana, seperti malam pertama mereka bertemu. Bu Murni muncul dari belakang, melihat Laras yang berdiri dengan mata sembab. Ia mendekat perlahan, memegang bahu gadis itu. Nak, orang miskin seperti kami nggak punya banyak, tapi kalau hatimu tulus, pintu warung ini selalu terbuka. Air mata Laras jatuh. Ia memeluk Bu Murni dengan lembut, sementara Arga berdiri terpaku, menatap dua perempuan itu dalam diam, antara ragu dan haru yang bercampur jadi satu. Hujan tak kunjung reda malam itu, dan di balik tirai plastik warung sederhana, dua dunia yang seharusnya tak pernah bersinggungan mulai saling menemukan arti. Langit Jakarta tampak redup pagi itu, seakan menyimpan kabar yang belum ingin diungkap. Di warung kecil itu, Arga sedang menata lauk di etalase, sementara Bu Murni menyiapkan panci besar berisi sayur asem. Suara radio tua memutar lagu lawas tentang cinta dan kehilangan. Namun di balik ketenangan pagi, hati Arga tak tenang. Sejak malam sebelumnya, sejak pengakuan Laras, pikirannya seperti terbelah dua. Antara percaya dan tidak percaya, antara kagum dan takut. Ia menatap keluar jendela, berharap Laras tidak datang hari ini. Tapi di sisi lain, diam-diam ia berharap gadis itu datang, sekadar untuk menjelaskan apa yang belum sempat terucap. Bu Murni menyadari kegelisahan anaknya. Masih kepikiran gadis itu ya, suaranya lembut, tapi penuh makna. Arga menunduk, membersihkan piring yang sudah bersih. Iya Bu, saya nggak ngerti harus gimana. Rasanya saya kayak hidup di dunia yang salah. Kenapa salah nak? Karena dia dari dunia yang gak akan pernah ngerti hidup kita. Bu Murni menatap anaknya lama. Nak, bukan dunia yang bikin orang beda, tapi seberapa dalam mereka mau ngerti satu sama lain. Kata-kata itu menenangkan, tapi tidak cukup menghapus bayangan wajah Laras dari kepala Arga. Sementara itu, di gedung tinggi Laras Film Studio, Laras duduk di depan layar komputer besar. Di sana, naskah yang ia tulis 2 malam lalu masih terbuka. Cinta di pinggir jalan. Namun kini, setiap kalimat terasa berat. Ia menulis kisah dua dunia, kemiskinan dan kemewahan yang saling bersinggungan lewat takdir. Tapi, semakin ia menulis, semakin ia sadar. Itu bukan sekadar naskah, itu hidupnya sendiri. Laras, suara Pak Joni memecah lamunan. Ia muncul di pintu ruangan membawa berkas tebal. Besok ada jadwal syuting promo film baru. Kau perlu tampil di depan media. Studio ini butuh wajah pewarisnya. Laras mendesah. Aku nggak mau jadi sekadar simbol, Pak. Aku ingin nulis, bukan berpura-pura di depan kamera. Laras, dunia bisnis tidak peduli dengan idealismemu. Ayahmu pun dulu mengerti kapan harus kompromi. Tidak, Pak, suara Laras meninggi. Ayah tidak pernah menjual jiwanya demi uang. Pak Joni terdiam sejenak, lalu pergi tanpa sepatah kata. Laras menatap layar naskahnya lagi. Tangannya gemetar. Ia tahu ia harus melanjutkan syuting, tapi hatinya tertarik ke tempat lain, warung kecil yang mengajarinya arti kejujuran. Sementara itu, di ujung jalan, Laras kembali datang ke warung. Tidak dengan mobil, tidak dengan payung besar, hanya topi polos dan wajah lelah. Arga yang sedang mengelap meja menatapnya ragu. Mbak Laras, ucapnya pelan. Laras tersenyum samar. Mas Arga, saya nggak tahu boleh datang lagi atau enggak. Warung ini nggak pernah menolak siapapun, jawab Arga, datar tapi lembut. Hening sebentar, lalu Laras duduk di kursi yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Mereka makan tanpa banyak bicara, tapi diam di antara mereka bukan lagi canggung, melainkan penuh makna yang tak perlu dijelaskan. Sampai akhirnya Laras membuka suara, suaranya pelan tapi tegas. Mas Arga, saya mau minta tolong. Arga menatapnya. Tolong apa Mbak? Saya sedang menulis film, dan saya butuh dunia nyata. Dunia Mas, dunia yang saya nggak pernah pahami.
boleh saya ikut bantu di warung beberapa hari? Arga hampir tersedak mendengar itu. Mbak, nggak salah, ini cuma warung kecil, nggak pantas buat orang seperti Mbak. Justru itu, saya ingin ngerti, bukan hanya lihat dari jauh. Arga tak tahu harus menjawab apa, tapi tatapan Laras begitu sungguh-sungguh. Akhirnya ia mengangguk pelan. Kalau Mbak siap, ya silahkan. Keesokan harinya, pagi di warung Arga terasa berbeda. Laras datang mengenakan celemek lusuh milik Bu Murni, rambutnya diikat sederhana. Ia canggung memegang sendok sayur, bahkan hampir menumpahkan kuah saat melayani pelanggan. Tapi tak ada yang menertawakan. Semua pelanggan hanya tersenyum melihat gadis cantik itu berusaha tulus di tempat yang tidak biasa. Bu Murni yang memperhatikan dari belakang hanya bisa geleng sambil tersenyum. Bengemahnya, anak ini lembut hatinya. Sementara Arga diam-diam memandangi Laras dari sisi dapur. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Perasaan yang ia tahu tak seharusnya tumbuh, tapi tak bisa ia hentikan. Siang berganti sore. Peluh membasahi kening Laras, tangannya bergetar saat menakar sambal. Arga mendekat, menyerahkan segelas air. Capek? Laras menggeleng, tersenyum. Enggak mas, justru senang. Saya baru sadar, ternyata kebahagiaan gak butuh panggung besar. Arga menatapnya lama, lalu menunduk. Mbak, jangan terlalu dalam masuk ke dunia saya. Dunia Mbak terlalu tinggi buat tempat seperti ini. Laras menatap balik. Mas, pikir saya peduli soal tinggi rendah? Saya cuma pengen hidup dengan hati, bukan status. Kata-kata itu seperti menampar Arga dengan lembut. Ia tak bisa lagi menyangkal, gadis ini berbeda. Beberapa hari berlalu, warung Arga makin ramai karena pelanggan penasaran dengan gadis cantik penjual nasi. Media sosial mulai ramai membicarakan, tapi tak ada yang tahu siapa sebenarnya. Laras setidaknya belum. Sampai suatu malam, datang dua pria berpakaian rapi ke warung itu. Salah satunya membawa kamera kecil. Permisi, kami dari portal hiburan. Kami dengar pewaris Laras Film sering terlihat di warung ini. Apa benar? Arga langsung tegang. Laras yang baru keluar dari dapur terdiam di tempat. Wajahnya pucat, dunia yang ia sembunyikan kini menyerap tanpa permisi. Maaf, kalian salah orang, kata Arga tegas, berdiri di depan mereka. Tapi wartawan itu tidak percaya. Kalau begitu, boleh kami foto warungnya, siapa tahu benar. Sebelum Arga sempat melarang, kilatan kamera menyambar. Laras menunduk, air matanya tetes. Mbak, maaf, semua ini gara-gara saya. Arga menggeleng, bukan salah Mbak. Tapi, mulai besok, Mbak jangan kesini dulu. Dunia saya nggak siap disorot. Keesokan harinya, berita itu menyebar cepat. Pewaris Laras Film ditemukan bekerja di warung nasi pinggir jalan. Media heboh. Publik berkejut, sebagian menganggap itu sensasi, sebagian lagi menganggapnya aib bagi keluarga besar. Pak Joni langsung memanggil Laras ke kantor. Apa yang kau pikirkan, Wartawan sudah di depan studio. Mereka bilang pewaris kita lebih suka jual nasi daripada urus perusahaan. Laras menatapnya. Wajahnya dingin, tapi matanya sembab. Mereka boleh bilang apa saja. Tapi, setidaknya di warung itu saya jadi manusia, bukan boneka. Pak Joni menggebrak meja. Kau mempermalukan nama besar ayahmu. Laras menatapnya lurus. Ayah akan bangga kalau tahu anaknya berani hidup jujur. Setelah rapat itu, Laras keluar dari studio dengan langkah berat. Ia tahu hidupnya tak akan lagi sama. Di warung kecil itu, Arga juga mendapat imbasnya. Pelanggan berkurang karena banyak yang takut difoto wartawan, bahkan beberapa orang menuduhnya mencari sensasi. Bu Murni sakit kepala karena stres, sementara Arga hanya bisa duduk menatap hujan di depan warung yang sepi. Hatinya campur aduk antara rindu pada Laras dan marah pada keadaan yang tak adil. Ia menatap papan nama warungnya yang mulai pudar, Warung Nasi Arga dan Ibu Murni. Kenapa kalau orang miskin dekat sama orang kaya selalu dibilang cari untung, gumamnya pelan, matanya basah. Malam itu, Laras datang diam-diam. Tidak dengan mobil, tanpa payung, hanya dengan wajah lelah yang menahan tangis. Mas Arga, suaranya nyaris berbisik. Arga menoleh cepat, kaget tapi lega. Mbak, kenapa datang? Wartawan masih nyari Mbak. Saya nggak peduli, katanya lirih.
Saya cuma pengen minta maaf, karena kehadiran saya, hidup Mas jadi kacau. Arga menatapnya lama. Mbak, nggak salah, dunia aja yang kejam buat orang kayak saya. Laras mendekat, suaranya bergetar. Mas, biar saya bantu. Saya bisa promosikan warung ini lewat studio. Saya bisa bantu Mas bangun usaha lebih besar. Arga menggeleng pelan. Mas Arga, saya nggak butuh bantuan. Saya cuma pengen dunia saya tetap sederhana, tetap jujur. Jujur, Laras menatapnya dengan mata basah. Apa salahnya cinta dua dunia yang berbeda? Arga terdiam. Angin malam berhembus pelan membawa suara hujan di kejauhan. Ia ingin berkata tidak, tapi bibirnya keluar. Dalam hatinya, ia tahu ia sudah jatuh cinta. Namun, cinta itu seperti hujan malam, indah tapi tak pernah dimiliki. Saat Laras melangkah pergi, Bu Murni keluar dari balik tirai. Arga, ucapnya pelan, kalau kamu cinta, jangan takut miskin. Tapi kalau kamu takut kehilangan diri sendiri, jangan kejar yang di langit. Arga hanya menatap hujan, membiarkan air matanya bercampur dengan rintik yang turun. Dari kejauhan, mobil Laras perlahan menjauh, meninggalkan cahaya lampu yang memudar di jalan basah. Dan di balik kaca jendela warung itu, seorang pemuda miskin menatap langit, sementara seorang gadis kaya menatap bumi. Dua hati yang berlawanan arah, tapi terikat oleh rasa yang sama. Hujan telah berhenti, tapi langit Jakarta masih tampak muram. Di warung kecil itu, Arga duduk sendiri menatap panci nasi yang hampir kosong. Warungnya kini sepi. Sejak berita tentang Laras viral, pelanggan banyak yang tak berani datang lagi. Bukan karena masakannya berubah, tapi karena mereka takut terlibat dalam kisah dua dunia yang kini diperbincangkan semua orang. Bu Murni batuk pelan di sudut warung. Wajahnya pucat, tubuhnya terlihat semakin kurus. Arga, udah nak, tutup dulu warungnya. Ibu nggak enak badan, ucapnya lirih. Arga bergegas memeluk bahunya. Ibu istirahat ya, saya urus semua. Namun saat Bu Murni hendak berdiri, tubuhnya tiba-tiba limbung. Ibu, Arga panik, menopang tubuh ibunya yang hampir jatuh. Ibu, kenapa? Wajah Bu Murni pucat pasih. Nggak apa-apa nak, cuma pusing sedikit. Tapi Arga tahu, itu bukan sekadar pusing. Sudah beberapa hari ini, ibunya sering lemah dan kehilangan nafsu makan. Ia menatap etalase kosong, lalu memandangi langit yang mulai gelap lagi. Ya Allah, jangan ambil satu-satunya yang saya punya. Di sisi lain kota, Laras duduk termenung di ruang kerjanya. Di tangannya ada potret hitam putih ayahnya saat muda, sedang tersenyum di lokasi syuting. Ia rindu sosok itu, sosok yang dulu mengajarkan bahwa dunia film bukan sekadar tentang uang, tapi tentang hati. Namun sejak berita tentang dirinya bekerja di warung Arga tersebar, semua orang di sekitarnya mulai menjauh. Investor membatalkan kerjasama, dewan direksi menudingnya merusak reputasi keluarga. Hanya satu orang yang ia pikirkan di tengah semua tekanan itu, Arga. Tapi setiap kali ia ingin menghubunginya, bayangan tatapan kecewa lelaki itu menghentikannya. Laras menatap layar laptop yang masih menampilkan naskah cinta di pinggir jalan. Ia menulis satu kalimat baru di bagian akhir naskah itu. Kadang, cinta bukan tentang siapa yang kau temui, tapi tentang siapa yang membuatmu mengenali dirimu sendiri. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu itu kalimat yang ia tulis untuk Arga. Beberapa hari berlalu. Hujan lagi-lagi turun deras ketika Arga memutuskan membawa ibunya ke klinik kecil di dekat pasar. Dokter menatap hasil pemeriksaan dengan wajah serius. Bu Murni harus dirawat, Mas Arga. Ini sudah komplikasi, Mas Arga. Kalau terlambat sedikit saja, bisa bahaya. Arga menelan ludah. Tapi biayanya, Dok? Dokter menghela napas. Untuk awal sekitar 5 juta. Setelah itu tergantung kondisi. 5 juta, jumlah yang mustahil bagi Arga.
Ia hanya punya sisa 200.000 di dompet. Namun ia menatap ibunya yang terbaring lemah dan tanpa pikir panjang, ia berjanji akan mencari uang itu apapun caranya. Malam itu, Arga berjalan di bawah hujan. Jaketnya basah, langkahnya berat. Ia mencoba menawarkan jasa antar makanan ke tetangga, menawarkan bantu cuci piring ke warung sebelah, bahkan mencoba melamar kerja jadi pengantar ojek online. Tapi semua ditolak. Hujan, sepi, dan dingin membuat tubuhnya bergemar. Namun yang paling menyakitkan adalah perasaan tidak berdaya. Menyadari bahwa dalam dunia ini miskin bukan sekadar soal uang, tapi soal kesempatan. Pagi berikutnya, Laras membaca pesan singkat dari nomor tak dikenal. Bu Murni sakit, warung tutup. Tolong kalau bisa datang, Arga butuh bantuan. Laras terdiam. Ia tahu siapa yang mengirim pesan itu, pasti salah satu tetangga warung. Tanpa pikir panjang, ia segera mengenakan jaket dan pergi diam-diam tanpa sopir, hanya membawa tas kecil dan uang tunai. Ketika ia tiba di warung itu, suasananya berbeda. Pintu kayu tertutup, lampu padam, dan papan nama mulai luntur terkena hujan. Laras mengetuk pelan. "Mas Arga?" Tak ada jawaban. Tapi tak lama pintu terbuka sedikit. Dari dalam, Arga muncul dengan wajah lelah dan mata merah. Begitu melihat Laras, ia menunduk, suaranya pelan tapi dingin. "Ngapain Mbak kesini?" Saya dengar ibu sakit, saya cuma mau bantu." Arga menggeleng. "Mbak, udah bantu cukup banyak dengan datang waktu itu. Sekarang biar saya urus sendiri." Laras menatapnya, matanya basah. "Mas, saya cuma mau nolong. Saya punya kenalan di rumah sakit. Ibu bisa dirawat di sana. Tapi nanti orang-orang bilang saya manfaatin Mbak lagi. Saya nggak mau jadi bahan berita." Suasana hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Laras melangkah mendekat, tangannya bergetar. "Mas, kadang menolak bantuan itu bukan tanda kuat, tapi tanda terlalu takut." Kalimat itu menghantam hati Arga. Ia menunduk lama lalu berbisik, Saya cuma takut kehilangan harga diri, Mbak." Air mata Laras jatuh. Ia menggenggam tangan Arga dengan hati-hati. Harga diri gak hilang karena menerima pertolongan, tapi karena berhenti percaya kalau hidup bisa berubah. Arga tak kuasa membalas. Ia hanya diam, membiarkan air matanya jatuh untuk pertama kali di depan Laras. Beberapa jam kemudian, mobil Laras membawa Bu Murni ke rumah sakit swasta kecil. Laras yang menanggung semua biaya tanpa banyak bicara, sementara Arga duduk di bangku ruang tunggu menatap ibunya yang kini mendapat perawatan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arga merasa tidak sendirian. Tapi di balik rasa syukur itu, ada rasa takut yang tak bisa ia pahami. Ia sadar, semakin ia dekat dengan Laras, semakin ia merasa kecil di dunia yang gadis itu miliki. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Laras sering datang menjenguk Bu Murni, membawa bubur hangat dan bunga kecil. Bu Murni yang mulai pulih tersenyum tiap kali Laras datang. "Nak, kamu itu malaikat buat kami." Laras menunduk, "Saya cuma ingin menebus rasa bersalah, Bu." Namun suatu sore, saat Laras baru pulang dari rumah sakit, seorang pria berjas mendekatinya di lobi. "Bu Laras, saya dari kantor pengacara keluarga. Ada hal penting." Laras berhenti melangkah. "Ada apa?" "Keluarga besar menginginkan Anda mundur dari jabatan pewaris sementara. Tindakan Anda dianggap mencoreng nama perusahaan." Dunia Laras seakan berhenti. "Mereka mau ambil semuanya." "Ya, tapi masih ada waktu. Jika Anda bisa menunjukkan loyalitas kepada perusahaan, menikah dengan salah satu rekan bisnis yang ditunjuk dewan." Laras terdiam, hatinya hancur. Semua yang ia perjuangkan, kebebasan, kejujuran, cinta, harus dibayar dengan kehilangan segalanya. Tapi di benaknya hanya ada satu wajah, Arga. Malamnya, Laras datang ke warung yang kini kembali buka sebagian. Arga sedang menyiapkan nasi goreng di dapur, tidak tahu bahwa gadis yang ia cintai baru saja kehilangan segalanya. "Mas," panggil Laras pelan.
Arga menoleh, tersenyum tipis. "Mbak, ibu udah mendingan, makasih." "Mas," suaranya bergetar. "Kalau suatu hari saya nggak bisa datang lagi, Mas bakal inget saya nggak?" Arga menatapnya lama, menatap matanya yang sembab. "Mbak ngomong apa? Tentu saya ingat. Kenapa nanya gitu?" Laras tersenyum, tapi matanya sayuh. "Karena mungkin besok dunia saya udah nggak sama lagi. Tapi saya ingin Mas tahu, tempat ini, warung, Mas dan Ibu udah jadi rumah buat saya." Arga mendekat perlahan. "Mbak, apapun yang terjadi, warung ini nggak akan nutup buat Mbak. Dunia boleh beda, tapi hati tetap bisa saling ngerti." Laras tersenyum, tapi matanya sayuh. "Mas, saya takut kehilangan dunia saya dan takut kehilangan Mas juga." Arga mengusap pipinya lembut. "Kalau memang kita ditakdirin ketemu, dunia sekeras apapun gak akan bisa misahin." Hujan kembali turun malam itu, dan di tengah suara derasnya, dua jiwa itu berpelukan untuk pertama kalinya. Bukan karena cinta yang mewah, tapi karena luka yang sama. Sama-sama kehilangan arah, tapi saling menjadi cahaya. Namun di luar sana, kamera paparazzi kembali menyorot dari jauh. Sebuah mobil hitam berhenti di seberang warung dan seseorang di dalamnya tersenyum dingin sambil memotret adegan itu. "Bagus," katanya pelan. "Citra pewaris Laras Film makin hancur, persis yang kita mau." Malam itu, tak ada yang tahu bahwa cinta sederhana di warung kecil itu baru saja menjadi bahan permainan bagi orang-orang berkuasa. Pagi itu, cahaya matahari memantul di genangan air sisa hujan semalam. Warung kecil Arga mulai beraktivitas lagi. Asap nasi mengepul, aroma bawang goreng menyeruak di udara. Dari luar, semuanya tampak biasa, tapi tidak dengan hati Arga. Ia duduk di bangku kayu, menatap panci nasi yang baru matang. Matanya sayu, pikirannya kacau. Sejak malam terakhir Laras datang dan menangis di warungnya, Arga tak bisa tidur. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan gadis itu, sesuatu yang berat. Tapi ia juga tahu, mungkin bukan haknya untuk tahu. Bu Murni, yang kini mulai pulih, duduk di kursi dekat dapur, menatap anaknya. "Arga, kamu kenapa nak? Dari tadi bengong aja." Arga tersenyum tipis. "Gak apa-apa Bu, cuma kepikiran aja." Kepikiran gadis itu? Arga tak menjawab, tapi senyum getirnya cukup jadi jawaban. Bu Murni menghela napas panjang. "Nak, Ibu tahu kamu sayang sama dia, tapi hati-hati, kadang yang kelihatan lembut bisa jadi badai buat orang kecil seperti kita." Arga menunduk. "Saya nggak mau kehilangan Bu, tapi saya juga nggak tahu gimana cara mempertahankan." Bu Murni memandangnya lama, lalu berkata pelan, "Cinta nggak bisa dimakan nak, tapi kalau tulus, dia bisa bikin orang kuat meski lapar." Sementara itu, di pusat kota, Laras berdiri di depan cermin besar di ruang ganti hotel mewah. Riasan wajahnya sempurna, gaun putih elegan menempel di tubuhnya. Namun, di balik pantulan itu, ia hanya melihat bayangan dirinya yang kosong. Hari itu, ia dipaksa menghadiri konferensi pers besar yang disusun oleh Dewan Laras Film. Tema acara itu terpampang jelas di layar belakang panggung, pemulihan citra dan masa depan studio. Pak Joni berdiri di sampingnya, tersenyum di depan wartawan. "Mulai hari ini, Larasati resmi kembali sebagai wajah Laras Film. Kami juga ingin mengumumkan kolaborasi besar dengan produser internasional." Sorak tepuk tangan memenuhi ruangan, tapi Laras hanya menatap hampa. Tak seorang pun tahu, di dalam dadanya, badai sedang bergemuruh. Salah satu wartawan bertanya lantang, "Benarkah gosip bahwa Anda menjalin hubungan dengan pria miskin penjual nasi di pinggiran kota?" Ruangan langsung hening, kilatan kamera memancar dari segala arah. Laras menatap Pak Joni, berharap ia menghentikan pertanyaan itu. Tapi pria tua itu justru tersenyum kecil. "Ah, itu cuma isu yang dilebih-lebihkan. Laras hanya sedang melakukan riset naskah film. Tidak ada hubungan pribadi apapun," ujarnya datar. Laras terpaku. Kata-kata itu seperti pisau. Riset naskah, jadi cinta yang ia perjuangkan dengan air mata hanya akan disebut rencana proyek film.
Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Ia tahu kalau melawan di depan media hanya akan memperburuk keadaan. Namun di dalam hatinya, ada bagian yang retak tak bisa diperbaiki lagi. Sore harinya, Arga melihat berita itu dari televisi di warung tetangga. Gambarnya jelas, Laras tersenyum di panggung, berdampingan dengan Pak Joni, sementara teks di bawahnya menulis, pewaris Laras film bantah rumor hubungan dengan tukang nasi. Arga terdiam lama. Ia menatap layar itu tanpa suara, seperti kehilangan kemampuan bernafas. Orang-orang di sekitar berbisik, beberapa bahkan menepuk bahunya. Gak apa Gar, mungkin dia cuma ngelindungi nama baiknya. Ya namanya juga orang kaya bro, dunia beda nasib beda. Arga hanya menunduk, lalu berjalan pulang dengan langkah gontai. Setiap langkahnya seperti menimpa batu. Setiap ingatan tentang senyum Laras kini terasa seperti ejekan. Di depan warung, ia berhenti dan menatap papan kayu yang semakin kusam. Ia teringat semua ucapan gadis itu. Harga diri gak hilang karena miskin, tapi kini ia bertanya dalam hati, kalau begitu, kenapa harga dirinya terasa hancur sekarang? Malam datang cepat. Arga duduk di lantai kamarnya yang sempit, menatap foto kecil ayahnya yang sudah lama meninggal. Bapak, apa cinta memang cuma milik orang kaya, gumamnya. Ia menatap tangannya yang kasar, luka di jari-jari akibat wajan panas. Saya pikir kalau saya jujur saya cukup, tapi ternyata dunia nggak butuh orang jujur. Air matanya jatuh, tanpa suara. Lalu dari luar terdengar suara motor berhenti. Ia menoleh, dan di sana berdiri Laras dengan wajah yang basah oleh air mata dan riasan yang sudah luntur. Mas Arga, suaranya serak. Arga berdiri cepat. Mbak, ngapain kesini? Wartawan bisa ngikutin Mbak. Saya nggak peduli, saya cuma pengen jelasin semuanya. Arga diam, menatapnya tanpa ekspresi. Jelasin apa lagi tentang rencana film itu? Laras menangis. Mas, bukan saya yang ngomong itu, saya dipaksa. Kalau saya lawan, saya bakal kehilangan semuanya, termasuk studio peninggalan ayah. Lalu, apa gunanya mempertahankan nama kalau harus nginjek hati orang lain? Arga menatapnya dengan mata yang berapi. Saya nggak butuh disalahpahami Mbak, saya cuma butuh kejujuran. Laras mendekat, tangannya gemetar. Mas, saya jujur sayang sama Mas. Arga mundur setapak. Sayang bukan cuma soal kata Laras, dunia Mbak bisa ubah cerita saya jadi sensasi, tapi saya nggak bisa ubah hidup saya jadi film. Hening, hujan mulai turun lagi, seolah langit ikut menangis bersama mereka. Laras berlutut di depan Arga, tangannya menahan lengan lelaki itu. Mas, tolong jangan benci saya akan buktikan kalau saya berani milih cinta ini. Arga menatapnya lama, lalu menarik tangannya perlahan. Bukti itu nggak harus ke saya Mbak, buktiin aja ke diri sendiri, kalau dunia Mbak nggak selalu tentang nama besar. Laras menangis semakin keras. Mas, saya kehilangan semuanya kalau nggak punya Mas. Arga menatapnya lembut tapi tegas. Kalau kehilangan saya bisa bikin Mbak belajar arti cinta yang sebenarnya, biarlah saya pergi. Keesokan harinya, kabar menghebohkan dunia hiburan lagi. Larasati tolak pernikahan politik, mundur dari jabatan pewaris studio. Semua media menulis hal yang sama. Ia kehilangan jabatannya, asetnya dibekukan, dan sebagian keluarga memutus hubungan. Namun, di balik semua kehilangan itu, ada satu hal yang ia simpan, kebebasan untuk memilih dengan hati sendiri. Laras kembali ke warung itu sore hari, mengenakan baju sederhana, tanpa make up, tanpa mobil. Warung itu sepi, Arga sedang menata lauk di etalase, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menatap Laras, dan untuk pertama kalinya, tidak ada jarak di mata mereka. Mbak, kenapa balik? Laras tersenyum kecil, karena saya sudah nggak punya apa-apa lagi. Sekarang saya cuma Laras, gadis yang pengen bantu jual nasi. Arga terdiam. Ia menatap mata gadis itu, mata yang dulu penuh kemewahan, kini penuh ketulusan. Ia tidak tahu harus marah atau haru, tapi Bu Murni yang keluar dari dapur memecah keheningan. Kalau memang kamu datang bukan karena kasihan, tapi karena cinta, maka duduklah nak. Dunia miskin gak butuh belas kasihan, tapi butuh hati yang kuat. Laras menunduk, lalu duduk di kursi kayu itu. Tangannya gemetar, tapi di wajahnya terselip senyum. Bu, boleh saya bantu jualan lagi? Bu Murni mengangguk pelan. Boleh nak, tapi kali ini jangan pergi lagi.
Hari-hari berjalan pelan tapi hangat. Laras kini benar-benar membantu di warung, melayani pelanggan, menata nasi, bahkan mencuci piring tanpa gengsi. Orang-orang yang dulu mencibir, kini mulai menghormati. Mereka melihat bagaimana gadis kaya itu benar-benar berubah, bukan karena drama, tapi karena cinta yang nyata. Suatu sore, Arga memandang Laras yang sedang mengelak meja dengan rambut terurai, terkena cahaya senja. Ada keindahan sederhana di sana, bukan karena wajahnya, tapi karena cara bertahan. Ia mendekat, suaranya lembut. "Mbak, kalau dunia ini cuma punya dua sisi, miskin dan kaya, saya mau berdiri di tengahnya, asal bisa jagain Mbak." Laras menatapnya dengan air mata hangat. "Mas, saya nggak butuh dunia yang sempurna, saya cuma butuh tempat di hati Mas." Mereka tersenyum, dan untuk pertama kalinya, warung itu terasa seperti rumah sungguhan bagi keduanya. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Dari jauh, seseorang sedang menatap mereka dari mobil hitam yang terparkir di seberang jalan. Orang yang sama yang dulu memotret mereka diam-diam. Kali ini, ia berbicara lewat ponsel, suaranya dingin. "Ya, mereka sudah bersama lagi, tapi tenang, dunia nggak akan biarkan cinta itu tenang lama-lama." Dan di kejauhan, suara petir menggema, seolah langit baru akan datang. Senja jatuh perlahan di langit Jakarta. Cahaya jingga memantul di jendela warung kecil yang kini mulai ramai lagi. Di dalamnya, Laras tersenyum sambil melayani pelanggan, sementara Arga sibuk menggoreng tempe di dapur kecil. Tawa ringan kadang terdengar, dan Bu Murni yang kini sudah pulih sesekali duduk di pojok warung sambil mengupas bawang. Warung itu kini tak lagi sekedar tempat jualan. Ia berubah jadi simbol bahwa dua dunia yang berbeda bisa menyatu jika dijalani dengan hati. Namun di balik semua itu, langit perlahan menebal dengan awan kelabu. Badai yang tertunda sedang menunggu waktu untuk pecah. Beberapa hari kemudian, Laras menerima surat tanpa nama. Amplopnya tipis, tanpa alamat pengirim, hanya tulisan tangan halus di depan, untuk Larasati. Ia membukanya dengan jantung berdebar, dan di dalamnya tertulis beberapa kalimat yang membuat tubuhnya gemetar. "Jika kau tidak meninggalkan Arga, seluruh aset warisan ayahmu akan dijual, dan warung itu akan digusur untuk pembangunan proyek baru. Kau pikir bisa melawan dunia bisnis dengan cinta murahan? Dunia tidak akan berhenti hanya karena kau menangis." Laras memejamkan mata, tangannya gemetar hebat. Ia tahu betul siapa yang menulis surat itu, Pak Joni. Orang yang dulu bekerja setia pada ayahnya, kini menjadi musuh dalam bayangan. Laras menatap keluar jendela, langit gelap, awan menumpuk seperti hati yang sedang terbakar. Ia sadar perang ini bukan lagi tentang cinta, ini tentang harga diri dan masa depan mereka bertiga. Sore harinya, Laras datang ke warung membawa senyum palsu. Arga yang melihatnya langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Mbak, kenapa? Mukanya pucat." "Nggak apa-apa Mas, cuma capek," jawabnya cepat. Tapi senyum itu tidak bisa menipu. Saat Laras berpaling, air matanya jatuh pelan. Ia memandangi warung kecil itu, panci nasi, aroma sambal, dan tawa Bu Murni. Semuanya begitu berharga. Dan kini, semuanya terancam hilang. Malamnya, Laras pergi diam-diam ke gedung Laras Film. Ruang rapat itu gelap, tapi Pak Joni sudah menunggu di sana, dengan jas hitam dan senyum dingin. "Kau datang juga," katanya pelan. "Kupikir kau sudah lupa siapa yang punya kekuasaan di sini." Laras berdiri tegak, menahan marah. "Kau sudah hancurkan nama baik ayahku, Joni. Sekarang kau mau apa lagi? Aku hanya ingin yang seharusnya jadi milikku. Studio ini, namanya, semuanya. Kau tinggal pergi, dan aku akan pastikan hidup anak miskin itu aman. Kalau aku nggak pergi." Joni tersenyum sinis. "Warungnya akan digusur minggu depan. Aku punya kontrak pembangunan di lokasi itu." Laras menatapnya tak percaya. "Kau gila." "Tidak, aku realistis," jawab Joni dingin. "Kau terlalu lembek untuk dunia ini, Laras. Dunia bisnis tidak butuh hati, hanya kekuatan." Laras menggertakkan giginya. "Aku nggak akan biarkan kau injak orang tak bersalah." "Sayang sekali," ucap Joni sambil berdiri. "Kau sudah terlambat, surat penggusuran sudah ditandatangani."
Laras terpaku, hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia tahu Joni tak main-main, dan itu berarti satu hal, hidup Arga dan ibunya akan hancur karena dirinya. Keesokan paginya, Arga sedang menata warung saat 2 truk besar berhenti di depan. Beberapa pria berseragam turun sambil membawa map dan palu besar. Sesuai surat izin kota, lahan ini akan dibongkar dalam 3 hari ke depan. Silahkan kosongkan. Arga menatap mereka bingung. Pak, ini warung saya bayar sewa, saya nggak tahu apa-apa soal penggusuran. Surat sudah keluar, ini proyek pembangunan kawasan bisnis. Bu Murni keluar dengan wajah panik. Nak, gimana ini? Arga berusaha menenangkan ibunya, tapi dalam hatinya muncul ketakutan. Ia tahu ini bukan hal kebetulan. Tak lama kemudian, Laras datang tergesa, wajahnya tegang. Mas, saya minta maaf, ini salah saya. Arga menatapnya, bingung. Mbak ngomong apa? Semua ini Joni yang lakukan. Dia mau balas dendam sama saya. Dia tahu Mas satu-satunya yang saya sayang. Arga menatapnya tajam. Berarti karena saya warung ini mau dihancurin? Tidak Mas, karena saya. Tapi tolong biar saya yang hadapi. Arga menggeleng. Enggak Mbak, dunia Mbak udah terlalu kotor buat saya campur tangan. Tapi dunia saya jangan ikut dirusak. Laras menatapnya dengan air mata yang jatuh satu-satu. Mas, saya cuma pengen lindungin kalian. Caranya dengan datang membawa badai. Arga membentak, suaranya bergetar. Saya miskin, tapi saya nggak butuh dikasihan. Saya cuma pengen hidup tenang. Laras menutup wajahnya, menangis sejadi-jadinya. Mas, saya rela kehilangan semuanya cuma buat Mas. Tapi saya kehilangan segalanya gara-gara Mbak. Suara Arga menggema di warung itu. Hujan turun tiba-tiba, deras, seolah langit ikut pecah di antara mereka. Bu Murni hanya bisa menangis, melihat 2 orang yang sama-sama mencintai, tapi saling menyakiti karena dunia yang tak berpihak. Malam itu, Laras duduk di halte sepi, menggenggam surat ancaman dari Joni. Ia menatap langit yang gelap tanpa bintang. Angin malam menampar wajahnya, tapi hatinya jauh lebih dingin. Ia tahu hanya ada satu jalan untuk menyelamatkan Arga, pergi. Dengan tangan gemetar, ia menulis surat di atas selembar kertas yang ia sobek dari naskah filmnya. Mas Arga, maaf karena saya datang membawa badai ke hidup Mas. Dunia saya memang kotor, dan saya tak mau Mas ikut tenggelam di dalamnya. Tolong jaga ibu dan terus buka warung ini meski tanpa saya. Cinta saya tetap ada, tapi biarlah saya yang menanggung beban dunia saya sendiri. Laras. Air matanya menetes di atas surat itu, membuat tinta di beberapa kata pudar. Ia menatap kertas itu lama, lalu pergi ke rumah sakit tempat Bu Murni dulu dirawat, menitipkan surat itu pada suster yang mengenalnya. Kalau nanti Arga datang, tolong berikan ini. Kemudian Laras menghilang dalam gelap malam. 2 hari kemudian, warung benar-benar digusur. Arga dan ibunya hanya bisa berdiri menyaksikan tukang proyek merobohkan dinding kayu yang dulu mereka bangun dengan keringat. Tangannya mengepal, tapi matanya kosong. Ia sudah terlalu lelah untuk marah. Setelah semua selesai, Arga menemukan amplop di depan sisa warungnya. Ia membukanya perlahan, membaca setiap kalimat dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, menetes ke tanah yang kini penuh puing. Kenapa Laras? Kenapa harus pergi sendirian? Gumamnya pelan. Bu Murni menatap anaknya dengan mata berkaca. Nak, kalau gadis itu rela ninggalin dunianya buat kamu, mungkin sekarang giliran kamu yang berjuang buat cari dia. Arga menggenggam surat itu kuat-kuat. Saya nggak akan biarin dia hadapi dunia jahat itu sendirian. Beberapa minggu kemudian, berita besar muncul di televisi. Mantan pewaris Laras Film diduga kabur keluar kota setelah menolak perjanjian bisnis. Namun yang lebih mengejutkan, berita lanjutan menyebutkan Pak Joni ditangkap atas dugaan korupsi dan pemalsuan dokumen proyek. Arga menatap layar TV di warung baru yang ia bangun seadanya di pinggir jalan lain. Senyum kecil muncul di wajahnya. Laras, kamu menang, meski nggak ada yang tahu. Namun senyum itu perlahan pudar saat ia menatap langit sore yang mulai memerah. Sekarang cuma satu yang saya mau, katanya lirih, nemuin kamu.
Sore itu, Arga memutuskan pergi meninggalkan kota. Ia membawa tas kecil berisi pakaian seadanya dan surat laras yang sudah lusuh. Ia berjalan menembus keramaian, meninggalkan kota yang telah mengajarinya bahwa cinta dan perjuangan tak selalu berjalan searah. Langit di atasnya berwarna oranye kelabu, seolah dunia pun ikut berduka. Tapi di dalam hatinya, ada cahaya kecil yang belum padam, cahaya dari nama yang ia simpan paling dalam, Larasati. Dan di suatu tempat jauh dari kota, di sebuah rumah kayu dekat sawah yang sepi, Laras duduk menulis naskah film baru. Judulnya sederhana, Langit yang Terbelah. Kisah tentang seorang lelaki miskin dan gadis kaya yang melawan dunia untuk cinta mereka. Ia menatap ke arah cakrawala lalu berbisik pelan, "Mas Arga, kalau jodoh itu nyata, semesta pasti kasih jalan." Di luar, langit mulai berwarna ungu keemasan, pertanda hujan sudah reda. Tapi di dalam hati dua manusia yang terpisah itu, badai belum selesai, hanya menunggu waktu untuk mempertemukan mereka kembali. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan malam. Arga melangkah pelan di sepanjang jalan desa yang belum pernah ia lewati. Tas kecil di punggungnya sudah kotor, wajahnya lelah, tapi matanya masih menyimpan satu hal, harapan. Sudah 3 minggu sejak ia meninggalkan Jakarta. 3 minggu tanpa kabar, tanpa tahu arah pasti kemana harus mencari Laras. Ia hanya mengikuti firasat, berpindah dari satu kota ke kota lain, menanyakan nama itu pada setiap orang yang mungkin pernah mendengarnya. Larasati, katanya setiap kali, perempuan muda, cantik, sopan, mungkin tinggal di rumah sederhana. Sebagian orang hanya menggeleng, sebagian lain menatap iba, tapi tak ada satupun yang tahu. Setiap malam ia tidur di terminal atau musola kecil, memeluk surat Laras yang mulai lusuh. Surat itu menjadi kompas hatinya, sekaligus pengingat bahwa cinta sejati tak selalu butuh arah, cukup keyakinan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, Laras menulis naskah film dengan tangan gemetar. Ia kini tinggal di rumah kayu sederhana milik seorang nenek tua yang menampungnya sejak ia melarikan diri dari kota. Setiap hari, ia membantu menanam sayur, mencuci pakaian di sungai, dan malamnya menulis kisah tentang cinta yang terpaksa berpisah demi bertahan. Wajahnya sudah tak serupa dengan dulu. Rambutnya kini lebih panjang dan tak terawat. Kulitnya mulai kecoklatan oleh matahari. Tapi di balik perubahan itu, ada ketenangan yang ia temukan. Ia tak lagi Larasati pewaris Laras film, melainkan Laras, perempuan biasa yang belajar jadi manusia tanpa topeng. Namun di malam-malam sunyi, saat angin membawa suara jangkrik dari ladang, kenangan tentang Arga datang lagi. Tatapan matanya, suaranya yang tenang, senyum lelahnya. Ia menatap keluar jendela, ke langit yang penuh bintang. "Mas, apa Mas masih nyari saya?" bisiknya pelan. Tak ada jawaban, hanya desir angin yang seolah membawa bisikan jauh, "Aku masih di sini." Di Jakarta, nama Laras kembali muncul di berita. Kasus korupsi Pak Joni terbongkar dan publik baru tahu bahwa Laras adalah korban manipulasi, bukan pelaku. Bahkan, beberapa wartawan mulai menulis artikel tentang keberaniannya menolak kekuasaan dan memilih kejujuran. Namun Laras tak tahu apa-apa. Dunia yang dulu miliknya kini hanya jadi cerita di layar televisi tanpa penontonnya. Suatu pagi di pasar desa tempat Laras biasa membeli sayur, datang seorang pria asing dengan tas besar di punggung. Wajahnya lelah, tapi matanya hangat. Ia berhenti di kios sayur, bertanya dengan suara pelan, "Permisi Bu, di desa ini ada yang namanya Larasati?" Penjual sayur mengerutkan kening, berpikir sejenak. "Larasati? Nggak ada yang begitu nak, tapi kalau Mbak Laras ada. Tinggal di ujung jalan sawah sana. Dia bantu Nenek Wati tiap pagi." Pria itu tersenyum, hatinya berdegup keras. Nama itu, meski tanpa arti, cukup untuk menyalakan harapan yang hampir padam. Ia berterima kasih, lalu berjalan cepat ke arah yang ditunjukkan.
Langkahnya gemetar saat melihat rumah kayu kecil di tepi sawah. Di halaman depan, seorang perempuan sedang menyapu daun kering. Rambutnya terurai, pakaiannya sederhana, dan wajahnya setengah tertutup sinar matahari pagi. Namun, dari gerak tangannya, dari siluet tubuhnya, Arga tahu itu dia. Laras, suaranya serak, hampir tak terdengar. Perempuan itu berhenti menyapu, menoleh perlahan. Waktu berhenti di antara mereka. Suara angin, gesekan daun, bahkan nyanyian burung pun seolah lenyap. Laras menatapnya dengan mata yang membulat, tak percaya. "Mas, Arga?" Arga tersenyum, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Iya Mbak, saya datang." Mereka berdiri lama, hanya saling menatap. Lalu Laras berlari, memeluk Arga sekuat tenaga. Tangis pecah di pundaknya. "Mas, kenapa bodoh banget datang sejauh ini? Dunia Mas udah aman tanpa saya." Arga menatapnya dengan senyum gitir. "Karena tanpa Mbak, dunia saya nggak ada artinya." Mereka menangis bersama, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya menemukan rumah di pelukan yang sama. Dua jiwa yang sempat tercerai oleh dunia kini bersatu kembali di tempat yang tak ada kemewahan, tak ada kamera, tak ada nama besar, hanya cinta yang sederhana. Hari-hari berikutnya, Arga membantu Laras bekerja di ladang. Mereka tertawa, bercanda, memasak bersama Nenek Wati yang ramah. Desa kecil itu menjadi saksi bagaimana dua orang dari dunia berbeda mulai belajar hidup dengan cara yang sama, jujur, sabar, dan saling menguatkan. Namun di balik senyum itu, Laras tahu bahwa masa lalu mereka belum selesai. Studio film milik ayahnya masih berdiri, namanya masih digunakan oleh orang-orang serakah yang dulu ingin menghancurkannya. Dan di hatinya ada satu keinginan yang belum padam, menulis film tentang kisah nyata mereka, agar dunia tahu bahwa cinta tak pernah kalah bahkan dari kemiskinan sekalipun. Suatu malam, Laras duduk di bawah lampu minyak, menulis di buku catatan usang. Arga mendekat, membawa 2 gelas teh hangat. "Nulis apa, Mbak?" Jawabnya sambil tersenyum. "Film kita, judulnya Jejak yang Tersisa." Arga tertawa kecil. "Kenapa judulnya gitu?" Laras menatapnya dalam. "Karena meski kita pernah hilang, cinta kita ninggalin jejak di setiap langkah." Arga menatap wajahnya yang lembut, lalu berkata pelan, "Kalau nanti film ini jadi, orang-orang bakal tahu siapa kita?" Laras menggeleng, "Gak perlu tahu, biarlah mereka pikir ini cuma cerita fiksi. Tapi bagi saya, ini cara buat nyimpen kenangan Mas dalam waktu." Arga menunduk, menatap cangkir teh yang berasap. "Kalau nanti dunia datang lagi ganggu hidup kita," Laras tersenyum tenang, "kali ini kita hadapi bareng." Beberapa bulan berlalu, naskah film Laras selesai dan secara diam-diam ia mengirimkannya ke festival film indie di Yogyakarta dengan nama samaran. Tak disangka, naskah itu memenangkan penghargaan sebagai skenario terbaik tahun ini. Namun, yang membuat Laras terharu bukanlah piala atau pujian, melainkan pesan pendek yang ia terima dari penyelenggara. "Karya Anda membuat kami percaya, cinta bisa jadi bentuk perlawanan paling indah terhadap dunia yang tidak adil." Laras menangis membaca pesan itu. Ia menatap Arga yang sedang memperbaiki papan atap di luar, lalu tersenyum. "Mas, akhirnya dunia tahu, walau tanpa tahu siapa kita." Suatu sore, sebuah mobil sederhana datang ke desa. Dari dalamnya keluar seorang pria muda yang memperkenalkan diri sebagai jurnalis dokumenter. "Saya sedang mencari penulis naskah bernama Sinta Pramudita," katanya, menyebut nama samaran Laras. Katanya, dia tinggal di desa ini. Laras menatap Arga dengan cemas, tapi Arga hanya menggenggam tangannya dan berkata, "Kalau memang waktunya dunia tahu, jangan takut, Mbak." Akhirnya, Laras mengaku jujur kepada jurnalis itu tentang identitasnya dan kisah hidupnya bersama Arga. Namun, ia meminta satu hal, "Jangan tampilkan wajah kami, cukup ceritakan pesan dari kisah ini bahwa cinta bisa menyembuhkan dua dunia yang pernah saling membenci." Dan itulah yang terjadi. Dokumenter itu viral di media sosial bukan karena siapa mereka,
tapi karena pesan yang begitu tulus dan nyata. Banyak orang yang menonton menangis, banyak pula yang mulai belajar melihat manusia bukan dari kaya miskinnya, tapi dari cara mereka mencintai. Malam itu, Laras dan Arga duduk di tepi sawah memandangi langit penuh bintang. Laras bersandar di bahu Arga, suaranya pelan. "Mas, ingat gak dulu Mas bilang dunia kita gak mungkin bersatu?" Arga tersenyum kecil. "Sekarang aku gak yakin lagi." "Kenapa? Soalnya langit aja bisa belah buat kasih jalan cahaya." Laras menatap langit, air matanya mengalir pelan tapi bahagia. "Kalau dulu aku tahu cinta bisa sesederhana ini, mungkin aku gak akan takut kehilangan apapun." Arga menggenggam tangannya erat. Miskin atau kaya, semua cuma warna. Tapi kalau hati saling ngerti, dunia yang gelap pun jadi terang. Hening sejenak, angin lembut meniup rambut Laras, membawa aroma tanah dan bunga liar dari sawah. Malam itu, langit benar-benar terlihat indah, bukan karena bintangnya, tapi karena dua hati di bawahnya telah belajar bahwa cinta sejati tak butuh panggung, hanya keberanian untuk tetap bertahan. Namun, dari kejauhan, di kota yang dulu mereka tinggalkan, sebuah undangan festival film internasional dikirimkan atas nama Sinta Pramudita. Film Jejak yang Tersisa diundang untuk tayang di luar negeri. Nama itu akan kembali menggema, tapi kali ini bukan karena skandal atau kemewahan, melainkan karena cinta sederhana dari sebuah warung nasi di pinggir jalan. Dan bagi Laras dan Arga, itu sudah cukup. Mereka tak butuh panggung besar, karena cinta mereka sendiri sudah jadi film yang hidup, film yang tidak akan pernah selesai diputar di hati siapapun yang percaya pada keajaiban kesetiaan. Subuh merayap perlahan di langit desa. Embun menggantung di ujung daun padi, sementara ayam jantan mulai bersuara dari kejauhan. Arga berdiri di depan rumah kayu mereka, menatap kabut tipis yang menyelimuti sawah. Di tangannya, secangkir kopi panas mengepul, mengeluarkan aroma pahit yang menenangkan. Di belakangnya, Laras tengah menyiapkan sarapan sederhana, nasi, telur dadar, dan sambal bawang. Mereka kini hidup jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari sorotan, tapi justru disinilah mereka menemukan kebahagiaan yang dulu tak pernah mereka kenal. Hidup sederhana, tapi penuh makna. Namun pagi itu berbeda. Laras duduk di kursi kayu, memegang surat yang baru saja ia terima dari jurnalis yang dulu membuat dokumenter kisah mereka. Tangannya gemetar ketika membaca isi surat itu. Film Jejak yang Tersisa memenangkan penghargaan tertinggi di Festival Film Dunia. Juri ingin bertemu langsung dengan penulis dan tokoh aslinya. Undangan resmi ini berlaku untuk 2 orang. Laras menatap Arga yang sedang sibuk menyiangi bunga di halaman. Hatinya bimbang. Ia tahu ini kesempatan besar, pengakuan dunia terhadap kisah yang lahir dari air mata dan kejujuran mereka. Tapi ia juga tahu, pergi ke panggung besar berarti membuka kembali masa lalu yang sudah mereka kubur. Arga menoleh, menyadari tatapan Laras yang penuh beban. "Mbak, ada apa?" Laras menyerahkan surat itu tanpa bicara. Arga membacanya perlahan, lalu terdiam lama. Angin pagi berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari sawah. Akhirnya Arga berkata pelan, "Mbak, ini kabar bagus. Dunia akhirnya tahu apa yang kita perjuangin." "Tapi Mas tahu artinya kalau kita datang ke sana?" Laras menatapnya dalam. "Nama kita bakal terbuka lagi. Wartawan, kamera, orang-orang kaya yang dulu nginjek hidup kita, mereka semua bakal datang lagi." Arga tersenyum tipis. "Dulu saya takut, sekarang enggak. Dunia boleh ngeliat kita, asal mereka tahu, cinta orang kecil pun bisa berdiri setinggi nama besar." Laras menunduk, air matanya menetes. "Mas, nggak takut kehilangan kedamaian ini?" Arga menggenggam tangannya. "Kalau damai artinya lari dari kebenaran, saya lebih pilih ribut tapi jujur." Hening. Laras menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kalau begitu, kita datang, tapi bukan sebagai orang kaya dan miskin. Sebagai apa, Mbak? Sebagai 2 manusia yang saling ngerti arti cinta."
Beberapa minggu kemudian, mereka berdua tiba di Yogyakarta, kota tempat festival diadakan. Semua terasa asing sekaligus akrab bagi Laras. Ia pernah berjalan di karpet merah, tapi kali ini berbeda. Tidak ada gaun mahal, tidak ada kilauan perhiasan. Ia hanya menggunakan kebaya sederhana warna krem, rambut dikepang rapi, dan senyum tulus di wajahnya. Arga di sampingnya mengenakan batik polos, langkahnya mantap, meski canggung, tatapannya tenang. Mereka berjalan bergandengan tangan di antara kerumunan orang yang kagum. Beberapa menatap penasaran, sebagian lain menitikkan air mata setelah mengenali siapa mereka. Di dalam gedung festival, layar besar menampilkan potongan film jejak yang tersisa. Adegan tentang hujan pertama kali mereka bertemu, tentang nasi hangat di warung kecil, tentang cinta yang tumbuh di antara luka. Setiap frame terasa hidup, bukan karena sinematografi, tapi karena kejujuran yang terpancar di setiap dialognya. Saat film berakhir, ruangan hening sesaat, lalu tepuk tangan bergemuruh, menggema seperti badai yang pecah. Semua orang berdiri memberi penghormatan. Laras menatap Arga, air matanya mengalir tanpa suara. Arga hanya tersenyum kecil dan berbisik, "Lihat Mbak, dunia akhirnya ngerti bahasa cinta kita." Setelah acara, seorang juri senior mendekati mereka. "Saya sudah menonton ribuan film," katanya lembut, "tapi baru kali ini saya menangis bukan karena naskah, tapi karena saya merasa jadi bagian dari cerita itu." Laras menunduk haru. "Terima kasih Pak." Juri itu menatap mereka dalam. "Kalian tidak hanya membuat film, kalian membuat harapan bagi orang-orang yang percaya bahwa kejujuran masih bisa hidup di dunia ini." Malam itu, mereka menerima penghargaan utama. Namun yang paling menyentuh adalah ketika Arga diminta bicara di panggung. Ia berdiri dengan wajah gugup, memegang mikrofon seperti memegang nasibnya sendiri. "Saya cuma tukang nasi," katanya lirih, tapi jelas. Tapi ternyata yang bikin cinta layak bukan uang, tapi keberanian untuk tetap jujur walau disakiti. Tepuk tangan menggema lagi, lebih keras dari sebelumnya. Laras menatapnya dengan bangga, lalu meneteskan air mata. Dalam hati, ia berbisik, "Ayah, lihat kan, aku nggak rusak nama keluarga. Aku cuma nunjukin kalau cinta juga bisa jadi warisan yang abadi." Beberapa bulan kemudian, mereka kembali ke desa. Piala penghargaan dunia itu kini berdiri di atas rak kayu kecil di ruang tamu mereka, bersebelahan dengan teko air dan radio tua peninggalan Bu Murni. Bukan simbol kesombongan, tapi pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak butuh sorotan. Warung mereka kini dibuka lagi, sederhana seperti dulu. Bedanya, banyak orang datang bukan sekadar untuk makan, tapi untuk merasakan nasi yang ditanak dengan cinta. Beberapa pelanggan bahkan datang jauh-jauh hanya untuk melihat dua sosok itu, bukan artis, bukan tokoh besar, tapi dua manusia yang berani mencintai di dunia yang tak percaya pada cinta sejati. Bu Murni, yang kini mulai menua, duduk di kursi rotan sambil menatap anak dan menantunya itu. "Bu, dulu ibu bilang, orang kaya rendah hati bisa bikin orang miskin lupa diri," katanya sambil tertawa pelan. "Ternyata ibu salah, justru kalian berdua bikin ibu percaya kalau hati yang tulus bisa nyatuin dua dunia." Laras memeluk ibu mertuanya itu dengan haru. "Bu, tanpa warung ini, saya nggak akan pernah tahu arti rumah yang sebenarnya." Bu Murni tersenyum lembut. "Rumah bukan tempat, Nak. Rumah itu hati yang mau nerima kita apa adanya." Sore menjelang malam, langit berwarna ungu keemasan, seperti di awal kisah mereka dulu. Laras duduk di bangku depan warung, menatap jalan yang mulai sepi. Arga datang membawa 2 piring nasi hangat, meletakkannya di meja kecil. "Mbak, ingat nggak, dulu Mbak datang ke warung ini pertama kali karena kehujanan?" Laras tersenyum. "Ingat banget, Mas nawarin nasi dan bilang rasanya mungkin gak seenak restoran." Arga tertawa kecil. "Sekarang nasi kita udah dikenal sampai luar negeri." Laras memandangnya lembut, tapi rasanya tetap sama, hangatnya juga masih sama. "Mungkin karena dimasak pakai cinta yang sama," jawab Arga pelan. Hening sejenak,
Mereka berdua menatap langit sore yang semakin gelap, dan di sana satu bintang muncul, sendiri tapi bersinar paling terang. Laras menggenggam tangan Arga. "Mas, kalau nanti hidup ini berubah lagi, janji satu hal." "Apa?" "Jangan pernah biarin dunia ngerusak hati kita lagi." Arga menatapnya penuh keyakinan. "Selama Mbak masih di samping saya, dunia nggak akan punya kuasa apa-apa." Malam turun perlahan, lampu warung menyala temaram, menerangi wajah-wajah bahagia yang duduk makan di sana. Anak-anak kecil tertawa, orang-orang desa bercanda, dan di pojok ruangan, Laras dan Arga duduk berdampingan, tanpa banyak bicara, tapi dengan hati yang tenang. Di dinding belakang warung, tergantung foto tua. Foto warung pertama mereka yang kini sudah tiada, dan di bawahnya tulisan sederhana dengan catangan, "Warung nasi dan cinta dari dua dunia yang akhirnya satu." Dan di luar, hujan turun perlahan, seperti doa yang lembut dari langit. Bukan hujan yang membawa luka seperti dulu, tapi hujan yang membawa kenangan, tentang awal pertemuan, tentang perjuangan, tentang cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Beberapa tahun kemudian, kisah mereka diadaptasi menjadi film besar. Namun Laras dan Arga menolak tampil di layar. Mereka memilih tetap di warung kecil mereka, menyambut setiap orang dengan senyum tulus dan sepiring nasi hangat. Kadang ada yang bertanya, "Apa kalian bahagia sekarang?" Arga hanya tersenyum sambil menjawab, "Kami nggak lagi miskin, tapi juga nggak butuh jadi kaya. Kami cukup, karena cinta kami udah jadi rejeki yang gak bisa dihitung pakai angka." Dan Laras akan menambahkan pelan, "Cinta kami mungkin gak sempurna, tapi nyata, dan yang nyata gak butuh akhir."